Hidup sukses dengan khodam. Ya memang ada sisi lain ya daripada khodam itu dipercaya juga membawa kesuksesan ya, kesuksesan dalam kehidupan. Jadi dalam mengarungi bahtera kehidupan itu kan kita terkadang rapuh, hati itu terkadang lemah ya. Nah, khodam itu fungsinya saat itu adalah menguatkan hati, menguatkan hati ketika perjuangan kita tuh lemah. Nah itu, jadi bisa mungkin itu hidup sukses karena khodam, atau hidup sukses sebab khodam, tapi ya sebab kesekian ya, gitu. Hidup sukses dengan khodam, pakai khodam jadi sukses. Tapi yang terkuat itu yang pasti nasib ya, nasib. Yang terkuat itu nasib. Ya beda nasib. Terkadang sama pekerjaan beda nasib ya. Sama negara beda nasib, sama daerah beda nasib, sama kotanya beda nasib, sama desanya saya dengan si B ya beda nasib. Sama kemampuannya, sama skillnya misalkan. Ternyata kenyataan itu yang membedakan itu ya nasib gitu. Dan itu hanya program pikiran saja. Jadi program pikiran misalkan ketika kita membedakan, oh ini begini. Ya kadang kita mempertentangkan pikiran gitu. Tidak apa tuh namanya, kurang menerima, kurang bersyukur dan kurang berserah diri gitu, kurang bersyukur. Tapi kalau misalkan kita bersyukur ya, itu jadi bawa keberuntungan juga, menerima dengan hati yang ikhlas kehidupan. Nah itu lebih bisa menguatkan hati gitu, lebih bisa menguatkan hati. Ya khodam pun begitu. Jadi kalau misalkan main khodam tapi putus asa ya mungkin ada kesalahan mungkin ya. Jadi kalau main khodam ya itu mesti bisa optimis ya, optimis. Kemudian apa tuh namanya, kuat hati, kuat hati, sabar ya. Bahasa lainnya sabar dan tabah mungkin ya. Sekedar motivasi saja, sekedar motivasi. Jadi tetap yang terkuat itu nasib. Gitu. Salam kopi hitam. Jadi walaupun gimana ya, kita kerja keras, bukan melemahkan hati ya, tapi di sisi lain kita memang harus kerja keras, tapi di sisi lain kita pun harus menyadari akan adanya eh, goresan nasib itu sendiri. Oh nasib kita yang menentukan, ternyata tidak juga, ternyata tidak juga ya. Ya coba saja Anda kerja keras, kalau sudah segitu rezekinya ya segitu saja gitu. Jadi kita sendiri yang berpolemik tentang nasib ya. Nasib itu berbeda dengan suatu ketentuan. Ya itu cuma apa tuh namanya, sekedar bahasa saja, sekedar bahasa. Tapi kalau menurut saya begitu ya. Menurut saya bisa berbeda, kita itu bisa berbeda. Wajar saja ada perbedaannya. Nasib yang baik, nasib yang kurang baik mungkin. Betul. Jadi khodam itu saat kita misalkan berjuang, berikhtiar, berusaha, nah itu khodam yang baik itu ya memperkuat hati kita. Jadi bukan membisikin yang teparuguh, bukan membisikin yang melemahkan hati, bukan itu. Kalau itu yang membisikin yang melemahkan hati mungkin itu apa tuh namanya, bisa dibilang yang kurang baik lah gitu ya, bisa dibilang makhluk halus yang tidak baik ya. Kalau bisikan itu melemahkan hati, bisikan itu tentunya menguatkan hati.
ketika kita harus tersandung batu ketika ombak kehidupan menerjang, nah itu khodam itu di situ fungsinya menguatkan hati. Itu lebih baik kalau menurut saya ya, daripada mungkin mesti memunculkan keajaiban-keajaiban. Kan begitu ya, dipercaya khodam itu memunculkan keajaiban-keajaiban. Tapi ada kala keajaiban itu menjadikan kita tuh sombong, merasa kita yang membuat, kita yang menciptakan. Tapi kalau kita lebih menyadari, lebih merenungi kembali ke hati kita, itu ada kala lebih baik keberfungsian khodam itu untuk menguatkan hati gitu. Kalau jika dibandingkan gitu antara memperoleh keajaiban-keajaiban dengan kekuatan hati. Jadi ketika dapat rezeki yang sedikit mungkin ya, takdirnya hari ini misalkan dapat rezeki yang sedikit, hati kita kuat ya tetap semangat, besoknya masih ada semangat, masih punya apa tuh namanya, optimis. Nah itu yang penting tuh kan, niat dan semangat ya. Gitu. Jadi nasib itu ya yang dijalani saja, begini nasibnya ya begini, kita terima kan gitu. Tidak memandang apa tuh tinggi rendah atau ya untuk apa ya memandang oh ini bagus nasibnya ya kita doakan semoga lebih bagus lagi kan gitu. Ini kurang bagus nasibnya, doakan lebih baik lagi daripada mencari-cari kelemahan, daripada mencari-cari kekurangan ya, daripada musuh kita misalkan, daripada mencari-cari ketidaksempurnaan, daripada mencari-cari yang ya kekeliruan-kekeliruan, ya lebih baik kita apa tuh mengolah potensi diri kan gitu. Nah khodam itu di situ perannya tuh jadi membangkitkan potensi diri itu juga ya, membangkitkan potensi diri. Disitulah ada nanti hati kita tuh lebih kuat untuk menerima cobaan. Kan banyak yang punya harta, kan banyak harta tapi nggak kuat saat menerima berbagai cobaan. Nah itu kan kenyataannya ya, kenyataan. Ada yang misalkan memiliki keajaiban-keajaiban ya, sesuatu yang aneh-aneh, tapi ketika diuji dengan yang dia cintai ya lemah juga. Nah itu ya, semoga ya khodam itu menguatkan hati ya, sehat selalu.